Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di konten YouTube channel pribadi saya, Jeffrey Echana Channel. Dan kali ini kita mau membahas tentang siapa yang takut ular. Yo, saya percaya hampir semua orang takut ular ya. Ada beberapa orang tentunya yang tidak takut, tapi mostly kebanyakan orang takut lah ya. Paling tidak geli atau jijik atau apalah itu. Tetapi tidak ada orang yang mau bercanda dengan ular sebagaimana orang bercanda dengan kucing atau dengan anjing dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita kali ini adalah takut ular. Apa yang dimaksudkan dengan takut ular? Tentu kita akan membahasnya nanti. Saat ini mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang menyertai kami selalu dan senantiasa, ingatkan kepada setiap kami Tuhan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang perlu kami takutkan kecuali takut akan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, maka hidup kami akan menjadi aman. Hidup kami akan menjadi berarti. Hidup kami akan lebih terarah karena Engkau akan menuntun kami di sepanjang perjalanan hidup kami ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menjaga kami, sehingga apapun yang ada di hadapan kami itu tidak akan pernah menyurutkan langkah kami. Karena kami tahu yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami saat ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, bahkan sungguh baik dan terlalu baik bagi setiap kami. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Nyatakan isi hati-Mu pada setiap kami, biar kami boleh semakin baik, dan semakin baik menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Yeremia 29 ayat yang 11 sampai ke 14, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saya mau mengulang kembali ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan di ayat ke-11? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri lagi pada kenyataannya. Ada begitu banyak bahkan mungkin hampir setiap kita, seperti yang saya katakan, yang takut akan hewan yang namanya ular. Nah, saat ini izinkan saya bertanya, apa reaksi pertama kita ketika kita tahu bahwa ada ular di dalam kamar tidur kita? Kebanyakan orang pasti berteriak-teriak dan ketakutan, meminta pertolongan, panik dan sebagainya. Meskipun belum melihatnya sendiri, baru dibilang bahwa di dalam ada ular, udah ketakutan luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa? Dan apa penyebab banyak orang takut kepada ular? Padahal sesungguhnya mereka tidak pernah memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan ular. Apalagi pernah diserang oleh hewan yang bernama ular ini. Kalau kita mau membandingkan
maka akan kita dapati perbedaan yang mencolok dengan hewan yang disebut anjing, Bapak Ibu Saudara, atau kucing. Meskipun tidak sedikit orang yang takut, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka yang takut akan ular. Coba mari kita renungkan hal ini. Konon ya Bapak Ibu Saudara, ketakutan pada ular ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang kita. Ketakutan ini cenderung terjadi karena persepsi yang salah tentang ular itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa semua ular itu berbisa. Jika kita digigit ular, maka kita pasti akan meninggal dunia. Padahal tidak semua ular berbisa. Belum lagi ditambah mitos-mitos tentang ular yang sering kali dikaitkan dengan hal-hal mistis, membuat orang semakin takut akan yang namanya ular ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau kita lebih seksama merenungkan tentang hidup kita, bukankah ketakutan semacam ini seringkali menjangkiti kehidupan setiap kita? Ketika kita takut dan khawatir akan hari esok, bukankah itu sebenarnya sama seperti kita takut kepada ular? Bukankah kita sendiri hidup dan selalu berpijak di hari ini dan belum berada di hari esok? Tetapi apa yang kerap terjadi? Kita sudah ketakutan dulu. Kalau ada yang mengatakan hari esok akan banyak terjadi kemalangan, bencana, dan kesulitan, itu seringkali tidak lebih dari sekedar mitos. Bukan berarti bahwa kita tidak lantas perlu bersikap dan memiliki rencana dalam menghadapi hari esok. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan pun sudah menegaskan kepada setiap kita. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jika rancangannya atas hidup kita tidak akan pernah berupa rancangan kecelakaan, lalu mengapa kita harus begitu takut akan hari esok kita? Apakah kita akan menghadapi tantangan besar hari ini? Atau dalam waktu dekat ini? Lalu bagaimana respon kita dalam menghadapi semua yang sedang dan yang akan terjadi dalam hidup kita ini? Sebagai orang percaya, sudah semestinya kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Bukan hanya karena faktanya kita memang belum benar-benar menghadapinya, tetapi lebih daripada karena kita semua tahu bahwa asalkan Tuhan beserta kita, maka kita tidak perlu takut lagi. Sebab tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah siapkan diri kita, lakukan bagian kita, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan atas kita pasti baik adanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang optimis dan berani menghadapi masa depan. Karena Tuhan telah menyediakan segala berkat yang terbaik untuk masing-masing kita di hari yang kita jalani. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menghasilkan apa-apa saat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu sebabnya, mari kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun
sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Itu sebabnya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah kepada hal-hal yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Sebab hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di depan kita. Itu sebabnya ikuti Dia. Sebab Dia yang paling tahu jalannya. Bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun orang yang berjalan dia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Itu sebab membiarkan Tuhan menuntun langkah kita, karena Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita menghadapi segala sesuatu sendirian. Itu sebabnya biarkan Tuhan bekerja. Maka kita akan melihat mujizat masih ada ketika kita tidak berhenti untuk percaya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya selamanya hanya Engkaulah yang kami andalkan.
biarkan seluruh hidup kita di dalam tangan yang kuat itu. Buang semua keraguan-raguan kita. Tidak pernah sekalipun Dia melupakan kita. Tidak akan pernah Dia biarkan kita berjalan sendiri dalam hidup ini. Lalu mengapa kita masih ragu? Mengapa kita masih takut menghadapi apa yang ada di hadapan kita hari ini? Percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Bapa yang selalu menopang hidup kami, saat ini kami membutuhkan keberanian untuk melangkah di saat kami harus menjalani kehidupan ini yang ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan atau melalaikan kami sementara kami berjuang di area pertandingan hidup ini. Engkau berada di depan kami, berjalan mendahului kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan dan khawatir akan penghinaan ketika kami tersandung pada saat kami sedang berlari di pertandingan hidup ini. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami. Itu sebabnya kami mau menjadi kuat di dalam kekuasaan-Mu yang luar biasa, Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang menciptakan terang di balik setiap kegelapan yang ada. Dan Engkaulah yang membuat terang-Mu bersinar dalam hati kami. Dengan yakin dan teguh, kami dapat mengatakan bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya, sehingga kami tidak perlu takut. Kami yakini bahwa kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau berdiri teguh dalam iman kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Ketika ketakutan menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan tetap menjalani kehidupan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Engkaulah tempat pengungsian bagi kami pada waktu kesusahan. Kami percaya karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mempedulikan kami. Engkau berdiri menanti kami di garis akhir. Terima kasih. Haleluya. Amin.